dia. Nah, intinya kan, kalau anjing liar kan mau gitu kan, tapi kalau anjing tinggal nggak mungkin. Yang kita takutkan itu Pak Ustadz berabies gitu. Berabies. Sobat-sobatku semuanya, di video itu nampak ada sekelompok orang, segerombolan orang yang menamakan dirinya berasal dari satu agama, mendatangi umat agama lain dan melarang serta tidak memperbolehkan umat itu menjalankan ibadahnya. Bahkan dengan sedikit kata-kata yang mungkin bisa diartikan dalam pengancaman, itu pun disertai dengan kata-kata yang sungguh tidak enak dan sangat menyakitkan, yaitu umat tersebut dikatakan mirip seperti anjing liar yang bisa menyebabkan sebuah penyakit yaitu rabies jika menggigit. Di dalam tindakannya dan perilakunya memang sering membuat keresahan di antara masyarakat di seluruh bumi Indonesia ini. Sebelum kejadian ini ada beberapa kejadian sebelumnya yang juga mirip dan serupa pola-polanya. Yang ditempuh adalah seperti itu juga, melarang umat beribadah, melarang berdirinya sebuah rumah ibadah. Kejadian di Lampung yang menimpa jemaat Gereja Kristen Kemah Daud itu adalah merupakan awalan di tahun 2023 ini yang akhirnya diikuti di kota-kota yang lainnya. Pada saat itu seorang yang bernama Wawan mendatangi jemaat Kemah Daud yang sedang beribadah, kemudian memaksa masuk dan dengan arogannya berada di depan mimbar mengatakan bubar kepada jemaat yang sedang beribadah. Sobat-sobatku, itu sebetulnya sudah masuk dalam kategori penistaan agama jika kita melihat undang-undang yang ada. Tetapi dalam prosesnya, walaupun oleh pihak kepolisian sudah ditetapkan pasal-pasal yang masuk dalam kategori penistaan agama, ternyata oleh Kejaksaan Negeri diganti menjadi pasal perbuatan yang tidak menyenangkan dengan hukuman yang sangat ringan, dan itu pun tidak perlu ditahan karena hukumannya memang di bawah 5 tahun. Dari situ akhirnya umat-umat yang sealiran dengan umat ini mulai melakukan kegiatan yang aneh-aneh. Kemudian di Purwakarta juga bahkan seorang bupatinya menyegel rumah ibadah umat Kristen. Kejadian ini pemerintah memang sudah mulai mengatasi lebih bagus daripada pemerintahan yang sebelumnya. Jika kita kembali review ke belakang, organisasi radikal dan intoleransi ini berdiri pada tahun sekitar 2000-an. Dan di dalam kegiatannya memang meresahkan masyarakat karena dia sungguh terang-terangan melanggar hak asasi manusia. Dan puncaknya terjadi pada tahun 2017 yang disambung ke tahun 2019, di mana di dalam sebuah pemilihan gubernur, di situ sang gubernur seolah-olah merestui apa yang dilakukan oleh kelompok radikal ini, sehingga kelompok ini dengan bebasnya melakukan kampanye di tempat-tempat ibadah, yang dalam hal ini yang digunakan adalah masjid-masjid tertentu. Dan di masjid-masjid itu mulailah dipasang spanduk bahwa mereka tidak akan mensolatkan umat yang meninggal karena memilih calon orang yang beragama non-Islam. Dan di tahun 2019 ini pun dampaknya meluas sampai seluruh Indonesia, dan masyarakat mulai melihat bahwa ini adalah sebuah tindakan yang meresahkan, dan akhirnya beberapa masyarakat yang merasa bahwa mereka tinggal di bumi Indonesia yang mempunyai pedoman Bhinneka Tunggal Ika, bahwa ini tidak cocok dan ini tidak boleh, dan ini berlawanan dengan apa yang sebenarnya ada dalam agama Islam. Ini terjadi berlarut-larut, dan pada saat ini puncaknya Menteri Agama mengeluarkan sebuah pernyataan bahwa SKB 2 Menteri yang memang ini adalah ujung dari segala masalah yang ada mengenai toleransi beragama di Republik ini. SKB 2 Menteri akan dibatalkan, dan Menteri Agama mengusulkan agar Presiden mengeluarkan peraturan Presiden yang mengatur pendirian rumah ibadah. Sobatku semuanya, mengatur pendirian rumah ibadah yang tidak lagi memerlukan rekomendasi dari FKUB. Peraturan Presiden ini diharapkan akan muncul dan menghilangkan frase tersebut. Tetapi sobat, apakah itu nanti akan menyelesaikan masalah? Jika di dalam peraturan Presiden tetap muncul kata-kata seperti yang ada di dalam pasal 14 ayat 2. Di situ dikatakan bahwa di dalam mendirikan rumah ibadah diperlukan KTP atau persetujuan warga setempat sebanyak 60 lembar fotokopi KTP,
dan diharuskan memiliki jemaat minimal dibuktikan dengan 90 lembar fotokopi KTP. Itulah inti atau akar masalah yang saya pikirkan selama ini. Karena dengan menggunakan hal tersebut, masyarakat yang tidak bisa menerima toleransi dan kesetaraan beribadah di Republik ini menggunakannya sebagai alasan bahwa izin tidak bisa diberikan. Undang-Undang Dasar sudah menyatakan bahwa negara menjamin hak rakyat untuk beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Di Undang-Undang Dasar tidak tertulis bahwa di dalam menjalankan ibadah rakyat harus memiliki 60 lembar KTP atau 90 lembar KTP jemaat. Itu tidak tertulis di dalam Undang-Undang Dasar 1945, di mana Undang-Undang Dasar adalah dasar dari segala undang-undang yang ada di Republik ini. Dasar dari segala aturan yang mengatur hidup bermasyarakat dan bernegara di Republik ini. Sehingga SKB 2 Menteri itu bertentangan dengan apa yang ada di Undang-Undang Dasar 1945. Tetapi itu tetap digunakan dan dipegang oleh sebagian rakyat karena SKB 2 Menteri sudah dinyatakan berlaku. Nah, saya berharap pada saat nanti munculnya peraturan presiden, maka pasal 14 ayat 1-2 ini dihilangkan. Karena itulah utama yang menjadikan masalah. Sebagian masyarakat yang mayoritas merasa bahwa tidak perlu memberikan izin karena itu tetap 60 orang. Kalau tidak ada 60 maka gereja atau tempat ibadah lain boleh digusur, boleh ditutup. Apakah SKB 2 Menteri itu hanya untuk umat Kristen? Dan apakah di Indonesia ini agamanya hanya ada Islam? SKB 2 Menteri adalah untuk seluruh umat beragama yang ada di Republik ini. 6 agama yang diakui resmi oleh pemerintah. Mungkin di satu sisi umat Islam mayoritas, tetapi di sisi lain mungkin umat Islam bisa menjadi minoritas. Dan jika di sisi ini diteruskan kegiatan-kegiatan menekan umat agama lain, maka di satu tempat mungkin umat Islam akan tertekan. Dan jika ini terus berbalas-balasan, maka yang ditakutkan akan terjadi keributan antar sesama warga negara yang berbeda aliran kepercayaan dan agamanya. Beberapa aktivis dari gereja Mawar Saron mengeluarkan sebuah perlawanan dengan berorasi, dan di situ pun betul apa yang dia katakan, bahwa presiden juga sudah mengeluarkan ultimatum bahwa jangan bermain-main dengan konstitusi. Konstitusi tidak boleh dikalahkan dengan apa yang namanya kesepakatan. Memiliki hak yang sama dalam kebebasan beragama dan beribadah. Beragama dan beribadah itu dijamin oleh konstitusi kita, dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945, pasal 29 ayat 2. Konstitusi tidak boleh kalah dengan kesepakatan. Konstitusi itu pemerintah menjamin warga untuk beribadah dan beragama. Presiden mengatakan itu di depan seluruh kepala daerah yang ada di Republik ini. Tetapi yang terjadi, ada beberapa daerah yang kepala daerahnya diam 1000 bahasa melihat ada sebagian warga masyarakatnya yang diintervensi, yang diteror sehingga tidak bisa menjalankan ibadahnya dengan baik. Terutama saat ini yang ada di Sumatera Utara, di Binjai. Kemanakah gubernurnya? Kemanakah kepala daerahnya? Tentu ini sangat disesalkan, karena kalau ini dibiarkan terus terjadi tanpa ada ketegasan pemerintah yang berani menindak mereka yang melarang umat lain beragama, maka tempat-tempat lain akan mengulang kejadian yang serupa sehingga akhirnya ada umat yang merasa tidak nyaman di dalam menjalankan ibadahnya. Dan itu sama saja kita merasakan dijajah di dalam beribadah. Saya secara pribadi bingung melihat umat yang menamakan dirinya Islam tetapi mereka mengatakan bahwa mereka berada di jalan Allah, kemudian melarang umat lain beribadah. Bapak semuanya, ada 6 agama, ada berapa Allah? Apakah ada 6 Allah? Jika ada 6 Allah, maka yang terjadi bisa dipikirkan, yang di bumi saja, di tempat kita hidup yang penuh dengan dosa ini,
manusianya saling mencari memenangkan Allahnya masing-masing. Merasa dirinya memiliki surga, merasa dirinya berhak membawa orang, memasukkan orang ke neraka. Nah, kemudian bagaimana yang terjadi di langit, di surga sana? Yang namanya Allah, jika ada 6 Allah, apakah mereka juga tidak akan berperang sendiri? Karena mereka harus mengutamakan umatnya masing-masing agar umatnya itu masuk surga dan umat Allah-Allah yang lain masuk ke neraka. Hanya ada satu Allah. Yang membedakan adalah jalan kita menuju kepada Allah tersebut, di mana kita masing-masing memiliki jalan sendiri-sendiri. Jika Anda ingin mengerti jalan mana yang benar menuju ke Allah, hanya ada satu kuncinya, yaitu Anda harus melewati apa yang namanya kematian. Sebelum Anda mati, Anda tidak akan tahu apakah jalan Anda benar atau jalan Anda salah. Mungkin Anda mengalami mujizat di dalam hidup ini, sehingga Anda merasa bertemu dengan Allah. Dan Allah yang Anda sembah adalah Allah yang benar. Tetapi mujizat itu person by person, tidak bisa digeneralkan. Karena jika hanya ada satu agama yang benar, di dunia ini ada beratus-ratus agama dan kepercayaan. Apakah Allah mau menghancurkan manusia lain yang itu adalah ciptaannya yang sama-sama mulia di mata Allah? Apakah Allah akan menghilangkan manusia yang lain? Itu memang akan terjadi di kemudian hari pada saat hari penghakiman. Pada saat itu, pada hari kiamat itu memang manusia yang tidak percaya kepada Allah, manusia yang menyembah Allah yang salah, manusia yang melakukan hidupnya dengan salah, maka mereka bertempat di neraka. Tetapi itu bukan milik kita, itu bukan kuasa kita, dan itu bukan hak kita. Itu adalah hak dari Sang Allah, Sang Maha Pencipta dan Maha Penguasa. Sobat-sobatku semuanya, di sini saya mohon kepada pemerintah untuk bisa kembali menerapkan undang-undang ini dengan tegas ke bawah. Sehingga kami rakyat yang berbeda agama tidak merasa tertekan di dalam menjalankan ibadah dan tidak perlu merasa takut-takut di dalam menjalankan ibadah, bahwa pada saat kita beribadah tiba-tiba kita akan didobrak pintunya, kemudian masuk segerombolan orang tidak bertanggung jawab yang mengaku dirinya agama Islam, kemudian membubarkan kami. Sobatku semuanya, Islam adalah agama, Kristen adalah agama, Konghucu adalah agama, Buddha adalah agama, Hindu adalah agama. Semuanya adalah agama dan kepercayaan yang mana umatnya dilindungi dan memiliki hak yang setara di dalam negara yang berideologi Pancasila. Salam Obidantos.